Salam sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, semoga kita tetap kuat, semangat, dan sehat dalam menjalani kehidupan anugerah Tuhan pada hari ini. Mari kita awali hari ini dengan langkah iman melalui renungan harian edisi 16 April 2026. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Kitab Nabi Yesaya, pasalnya yang ke-25, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-5, yang akan menjadi perenungan kita dalam renungan harian edisi saat ini. Mari berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk kehidupan di hari yang baru ini. Saat ini kami datang ke hadapan-Mu untuk merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menuntun hati dan pikiran kami, agar kami tidak hanya membaca, tetapi mengerti dan mampu melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yesaya pasalnya yang ke-25, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-5. Firman Tuhan, "Ya Tuhan, Engkaulah Allahku. Aku mau meninggikan Engkau, mau memuji nama-Mu. Sebab Engkau telah melaksanakan rancangan-rancangan-Mu yang ajaib, yang sejak dahulu dapat dipercaya dan teguh. Sebab Engkau telah membuat kota itu menjadi timbunan batu, dan kota yang berkubu itu menjadi reruntuhan. Benteng orang asing tidak berdiri lagi sebagai kota, dan tidak dibangun lagi untuk selama-lamanya. Oleh karena itu, suatu bangsa yang kuat akan memuliakan Engkau. Kota bangsa-bangsa yang bengis akan takut kepadamu, sebab Engkau menjadi tempat pengungsian bagi orang lemah, tempat pengungsian bagi orang miskin dalam kesesakannya, perlindungan terhadap hujan badai, naungan terhadap panas terik. Sesungguhnya embusan amarah orang-orang bengis itu seperti hujan badai di musim dingin, seperti panas terik di tempat kering. Tetapi kegaduhan orang-orang asing itu akan Kau bungkamkan. Seperti panas terik oleh naungan awan, demikianlah nyanyian orang-orang bengis itu akan dihentikan. Amin." Tempat pengungsian bagi orang lemah. Itulah tema perenungan kita pada hari ini. Saudara-saudara, ketika terjadi sebuah bencana alam ataupun musibah lainnya, maka setiap orang yang mengalami kejadian tersebut akan mencari tempat yang lebih aman. Dalam menjalani kehidupan di dunia ini pun, suka maupun duka silih berganti kita alami. Terkadang kita berada pada keadaan yang sulit dan membuat kita merasa lemah. Kita kemudian berusaha untuk mencari tempat untuk meringankan beban yang kita alami. Nabi Yesaya menggambarkan Allah sebagai tempat pengungsian bagi orang-orang yang lemah dan miskin. Dia melindungi umatnya dari berbagai bahaya dan penderitaan yang digambarkan dengan angin ribut, panas terik, dan dari kesombongan amarah orang yang gagah perkasa. Dia adalah Allah yang setia mengerjakan rencananya. Dia mengajarkan musuh-musuh. Dia mengalahkan musuh-musuh bangsa pilihannya. Allah seringkali digambarkan sebagai benteng. Benteng pada zaman dahulu adalah tempat perlindungan dan keamanan yang dikelilingi oleh tembok-tembok yang kuat. Ketika musuh menyerang, penduduk akan berlari ke benteng dan merasa aman.
menyaksikan kesetiaan Allah yang demikian, Nabi Yesaya mengajak umat Allah mengangkat pujian kepadanya. Kondisi kehidupan kita juga seringkali tidak mudah. Mungkin saat ini kita sedang menghadapi masa-masa sulit, sedang berada dalam berbagai persoalan, atau sedang diperlakukan dengan tidak adil. Lalu kemana dan kepada siapa kita akan berlindung? Jawabannya, Allah. Dialah Allah yang setia, akan menjadi tempat pengungsian bagi setiap orang yang lemah. Dia menjadi benteng pertahanan kita menghadapi berbagai cobaan dan godaan. Pada saatnya nanti, Ia akan memberikan kelepasan dan kemegahan. Datanglah kepadanya, Allah yang setia. Tuhan Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Amin. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih dan kuasa, kami bersyukur atas firman-Mu yang telah kami renungkan pagi ini. Engkau mengingatkan kami bahwa di dalam Engkau ada perlindungan, ada keteduhan, dan ada tempat pengungsian bagi setiap hati yang lemah. Tuhan, kami mengakui bahwa kami sering merasa lelah, rapuh, dan tidak berdaya dalam menghadapi kehidupan. Namun hari ini kami belajar untuk datang kepadamu, berlindung di dalam hadirat-Mu, dan menyerahkan setiap beban kami ke dalam tangan-Mu. Jadilah tempat perlindungan kami ya Tuhan ketika kami takut. Jadilah kekuatan kami ketika kami lemah. Dan jadilah pengharapan kami ketika jalan terasa gelap. Ajarlah kami untuk tidak bersandar pada kekuatan sendiri, tetapi hidup dalam ketergantungan penuh kepadamu. Biarlah damai-Mu memenuhi hati kami, dan keberanian dari-Mu menuntun langkah kami sepanjang hari ini. Pakailah hidup kami juga untuk menjadi penguat bagi sesama yang sedang lemah, agar mereka pun merasakan kasih karunia dari-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya alam mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.